Kalau yang kecil, Ayo pakai ini bisa nggak? Bisa nggak? Supaya nggak rendah ya. Belum coba sih. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Lanjut. Maka nuliu minu illa ayyasha Allah. Berhentilah berpikir bahwasannya kalau saya bisa membuktikan kepada istri saya akan kasih dia duit lebih, maka dia akan tambah taat kepada Allah. Tidak ada hubungannya duit dengan hidayah. Maka judul hari ini adalah ngeteh, ngobrol tentang hidayah. Saya tidak ngopi kalau ngopi sendiri Sulaiman. Ngobrol perkara iman. Kita ngobrol tentang, kita bicara tentang hidayah, ini juga dari beliau ilmunya. Saya ngikut-ngikut ya, baru belajar oleh bata saya ini. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta. Ada kalimat makanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Para suami, ketika engkau pengen nyuruh anak keluargamu, istrimu untuk sholat, ingat-ingat mereka hanya bisa sholat dengan izin Allah. Wahai para bos, pemilik bisnis, ketika engkau pengen ngajak karyawanmu untuk sholat, bukan ketika sudah pertengahan jalan kau paksa dia, tapi dari awal open recruitment, cari yang mau sholat, cari yang mau nutup aurat. Biar dia skillnya hebat, nanti dia jadi hantu di tengah perjalanan. Dia rusak, dirusak, dan merusak. Sudahlah rusak, dirusak oleh lingkungan luar. Karena barang rusak tuh mudah dirusak. Coba lihat, kalau lah pernah lihat mana, aduh pernah gambar, coba cari karena dia ada satu buah busuk nempel sama buah yang lain. Nular tak? Nular buahnya. Nah, ini ada pribadi rusak. Dia rusak, dirusak oleh orang lain, ya kan? Habis itu dia bilang, masa aku cuma rusak sendiri? Aku akan jadi pribadi yang juga ikut merusak orang lain. Dan ketika kita dulu di kantor, kita belajar kan su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Jadi abang kakak, hati-hati, banyak penyakit-penyakit yang hari ini menular. Kemarin saya bicara tentang apa? Kawan busuk. Spiral lagi videonya kemana-mana. Nah, tuh sebuah contoh sederhana yang sempurna bahwa menyendiri adalah lebih baik daripada bersama dengan orang yang salah. Ketempel tak sengaja. Jadi abang kakak ya bunda semuanya,
kita betul-betul harus pilih dan seleksi, tegas-tegas di dimensi memilih tim, tegas-tegas memilih partner, tegas-tegas dalam memilih kebaikan, kemaslahatan. Karena nanti ketika kita check out, ketika kita keluar, orang-orang yang kita bisa jadi percaya ini sudah dirusak oleh orang lain. Bagaimana kalau sudah terlanjur Ustadz, cepat-cepat bikin garis. Ini garis in, ini garis out. Ini boleh, ini tak boleh. Clear kira-kira? Nah, kalau antum nyuci ini karena orang laundry ya, laundry syar'i, pakaian yang luntur ketempel tak sengaja jadi ikutan luntur juga pakaian yang lain. Masya Allah, 100.000 boleh. Udah lama ada kasih yang online ya. Den ambil Den. Nah ini ya laundry syar'i ya. Alhamdulillah. Di mana-mana kan yang nonton yang nyawer. Nah, ini yang online yang ngasih. Apa kata kuncinya pagi ini yang harus antum notes? Makanu. Makanu bukan makana, makanu. Berarti nu lebih dari satu. Saya berharap si fulan dapat hidayah Ustaz. Saya siap si fulan Ustaz. Enggak kata Allah. Makanu liyu'minu. Dan kalimatnya itu bukan makanu liyahtadu. Angle baru lagi. Baru turun ayatnya? Baru turun. Di luar ekspedisi. Nah itu. Saya nak itu. Ada pisang monyet. Gitu apa? Ini kan cerita monyet. Analah baper. Baru gak kita mulai pagi ini. Allah bilang makanu liyu'minu. Hanya sampai di level percaya saja. Mereka tidak percaya. Padahal Allah sudah kasih slide-nya. Ini ada malaikat turun. Ini ada orang mati hidup lagi. Kau minta apa? Nah itu kasih. Nah itu kasih. Oh mau? Makan liyu'minu illa ayyasha. Maka jangan heran kalau antum ketemu sama orang udah dibilang berkali-kali kok tak dengar-dengar. Memang ini ayatnya. Ustaz nyindir saya ke, kan saya baru datang Ustaz. Ayat Qur'annya juz berapa hari ini betul. Ustaz ngomongkan saya ke, memang. Maaflah, sengaja. Azan loh. Semangat Ustaz. Mana yang biasa ngasih semangat saya nih? Biasanya ngasih saya semangat nih. Makanu liyu'minu. Untung kehalang tiang aja tidak rampak orangnya. Apa? Makanu liyu'minu halang tiang. Kita ini suka nak nyakat orang. Ayat Quran. Apa? Makanu liyu'minu. Jadi Allah bilang bukan makanu liyahtadu. Kok mereka tidak dapat hidayah? Kata Allah tidak. Makanu liyu'minu. Hanya memulai dengan oke, Ustaz, saya percaya. Bismillah Ustaz. Saya bukan percaya sama Ustaz, tapi saya percaya janji Allah itu pasti benar. Oh, tidak mudah. Tampol, kencangkan sabuk pengaman dari awal. Oh, tidak ada hari ini kita bahagia ya. Bahagia. Kita ketawa-ketawa ya hari ini. Tidak ada yang seram-seram, tidak ada. Balik awal lagi guru hari ini. Jam 6 udah balik tadi. Hah? Apa? Nah itu. Nah itu. Gurunya nah itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Rusak. Coba bilang. Dirusak. Merusak orang lain. Inilah dia yang hari ini terjadi. Satu, rusak.
Karena dia sudah terlanjur rusak, maka ketika ada tawaran-tawaran yang membuat dia dirusak, maka ini akan sudah rusak, fasidun wa yufsadu ba'da dzalika. Dari awal nih orang udah troublemaker gitu. Dari awal nih udah ini. Nah, ketika ada virus datang dirusak dia, makin hancur. Tapi orang ini tidak mungkin berpikir hanya untuk rusak sendiri. Dia tidak mungkin hanya fasidun, tapi dia akan berpikir bagaimana caranya mufsidun, merusak. Antum ingat yang kemarin saya bilang PLT itu, PLT? Penyuka lubang tit tuh. Itu apa semangat dia? Dia tahu dia tidak bisa melahirkan, maka dia akan menularkan. Itulah merusak. Maka kita harus mengasuh umat ini. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ajak orang-orang yang mau masih beriman. Ada setetes iman di dalam hatinya. Ada sedikit kebaikan. Kemarin saya bilang kan, wahai orang-orang baik, bertobatlah. Pintu ampunan Allah terbuka lebar. Jangan putus asa. Kebaikan itu datang pasti. Pertolongan Allah sangat dekat. Pasti pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Disingkat pasti. Putus asa ente, salto-salto iblis. Ketawa dia. Berapa masalahnya? 150 juta. La ilaha illallah. Kalau mau bunuh diri 150 juta itu kurang keren gitu loh. Ada yang 15 miliar masih hidup kok, masih percaya sama Allah. Masa ente 150 juta kehilangan iman? Kecil 150 juta tuh bos. Nah, tapi betapa duduk di balik tiang itu. Kecil. Saya lagi ngawal orang yang hari ini 150M, 50M, itu duit semua. Campur getah untuk ikat nanti. Pasti pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Kenapa harus diyakinkan ini? Ini dimensinya iman. Walaupun turun malaikat bikin testimoni orang yang sudah mati, dikasih, dihamparkan semuanya. Jangankan kita sekelas Nabi Ibrahim, ya Allah, aku pengen lihat bagaimana kau menghidupkan orang mati. Kaifa tuhyil mauta. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, awalam tu'min? Kau tak percaya ke Ibrahim? Bukan ya Allah, percaya aku. Walakin liyatma'inna qalbi, supaya tenang hati aku. Aku tidak beriman kepada Tuhan. Karena Nabi Ibrahim prosesnya cari, nengok gunung, ya kan? Nengok matahari, kayaknya ini nih Tuhanku. Masya Allah, tabarakallah. Proses pencarian. Nah, jadi ada orang yang level iman itu yakin itu di level 100 juta. Ada yang level imannya itu 50 juta. Pernah dulu di sini belakang situ, ingat saya awal-awal jual donat, mau bunuh diri di pasar, keikat apa tuh rentenir pasar tuh loh, yang pakai tas pinggang terus ngambil tiap hari tuh. Ah, itulah dia tuh bahasa dia tuh. Ya Allah, saya bilang, ngapa kak? Ngapa? Mau bunuh diri ya rasanya Ustaz. Berapa utang kakak? 2,5 juta. Allah mak, saya bilang masuk neraka 2,5 juta. Murah benar. Nanti kalau udah 2 miliar bunuh diri agak keren sedikit, enak dengarnya, saya bilang. Alhamdulillah sampai hari ini tak pernah datang dan mudah-mudahan tidak bunuh diri lah. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, modal pertama kita bukan duit, demi Allah bukan duit. Modal abang kakak adalah iman. Apa modal pertama? Iman. Yakin Allah tolong. Tadi malam antum sudah ke Masjid Sultan kan? Pertolongan Allah datang kepada yang percaya. Ustaz saya ini berdoa, Ustaz mana tahu lah Ustaz ditolong sama Allah. Mana tahu? Kata Allah, mana hantu kau nih? Kok bilang mana tahu ditolong Allah? Lo angkat tangan yakin, ya Rabb, Engkau yang maha kaya, aku tak punya apa-apa. Engkau yang maha segala-galanya ya Allah, aku tidak punya kekuatan apapun.
Tidak ada ilmuku ya Allah, tidak ada. Bukakan pintu rezeki yang baru ya Allah. Kau maha pembuka pintu rezeki. Itu doanya tuh. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Apa kalimatnya? Warzuqna. Yuk semuanya. Warzuqna. 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 Wa anta khairur raziqin. Doanya jangan dikanibal. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairur raziqin. Sejak kapan bertukar doa itu? Saya rasa nak saya ketok kepala imam kemarin tuh. Oi, salah doanya. Kau modif sedang-sedang enggak? Kanibal namanya. Ada tuh yang suka doa-doa tanjim tuh, ada saya notes beberapa orang tuh. Doa tanjim. Modifikasinya keterlaluan gitu, Pak. Terlalu kreatif. Anak modif ya enggak gitu-gitu. Ya kan? Hampir Davidson. Ayo. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Doanya dimodif-modif, sok-sok hebat padahal salah. Di fase-fase kan lagi. Itu ayat Quran, datang ke munzalan, tengok tuh ayat itu. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu ada apa di balik warzuqna wa anta khairur raziqin? Ada iman di situ. Ya Allah, beri kami rezeki ya Allah. Tak minta duit ya Rabb. Kami minta rezeki sama Engkau. Dan saya mau ngasih tahu bagaimana cara mendownload rezeki itu. Nomor 1 yang harus ambil, yang harus tangkap adalah 4 huruf iman. Makanya Allah bilang makanu liyu'minu. Udah aku kasih nikmat kata Allah, udah aku kasih rezeki banyak. Kok kau tak percaya? Yang salah bukan hadiahnya, bukan barangnya depan mata, imanmu yang belum sampai. Makanya bilang sama Allah, saya dulu awal-awal teman-teman, awal-awal dulu ya. Tapi antum mau tiru boleh enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Saya bilang ya Allah, aku nih dah lah tak punya apa-apa gitu kan. Duit tak ada, modal tak ada. Nak jual aset, apa yang nak dijual itu Pak? Saya bilang, kasihlah aku modal iman ya Allah untuk memulai kehidupan ini. Kasih saya modal iman ya Allah untuk saya memulai melangkah. Saya sudah coba cara yang lama tidak berhasil ya Allah. Saya pengen coba cara yang baru. Itulah saya mikir beras. Itulah saya mulai mengkampanyekan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum. Saya mulai mengkampanyekan ayat yang saya minta antum tidur di ruangan saya itu. Merenung hadis itu. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini ayat bukan tagline, bukan motivasi coach Hotahe. Ini ayat Quran. Saya tak punya modal apa-apa waktu itu. Apalah yang saya bisa lakukan? Ya Allah, saya bilang, apa nih, gimana saya mau mulai melangkah ya Rabb? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini yang saya pegang kuat-kuat. Ini slide waktu anu dulu direkrut jadi paskas. Masih ingat tak slide ini nih? Keliling-keliling saya dulu roadshow, ngasih ayat ini, belina air mata. Modal utama iman. Allah sindir di awal juz 85 kanu liyu'minu. Jangankan dia ini sampai di level pertolongan atau action, modal iman ya tak punya. Cemanalah aku nak nyambungkannya kata Allah. Satu Android, satu iOS, kan tak connect. Servernya hidupkan dulu, buka dulu apa namanya tuh AirDrop. Hidupkan dulu Bluetooth. Sekarang Bluetooth udah zamannya ya. AirDrop kalau yang buah-buahan tuh. Kalau dulu kan masih infrared gitu. Ya, bisa bikin kue dulu kita nge-transfer data tuh. Jadi kue belum sampai malah datanya. Infrared tuh. Ingat enggak dulu? Siapa yang pernah zaman-zaman di infrared dulu ada? Ada kan? Ya Allah, alangkah lamanya. Kita udah sholat 2 rakaat, udah tahajud, udah maghrib, udah isya. Belum terpindah budak tuh. Saya
ngasih server ini ke kawan-kawan semuanya. Usikum wa ya nafsi bitaqallah. Usikum wa ya nafsi bitaqallah. Ayo abang kakak, modal pertama bukan duit. Modal pertama adalah iman. Nanti Allah tolong. Iman itu apa sih artinya ya, Man? Iman itu artinya percaya. Jangan percaya sama manusia, percaya sama Allah. Tuh lihat, wah, ayat ini saya bawa keliling-keliling kemana-mana. Jadilah ini ayat di rumah saya, tempat saya tidur tuh, mau saya tidur tuh di lurusan. Jadi saya minta Syafi'i, anak gontor tuh, Syafi'i tolong bikinkan saya khot 2 ayat ini. Saya bilang Muhammad 47 ayat 7 dengan walladzina jahadu fina. Itu istrinya Ridwan tuh, 2 tempel di situ. Jadi setiap saya tidur, mau tidur atau bangun tidur, yang pertama kali saya lihat 2 ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu tansurullaha yansurkum, yang ke bawah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kadang saya ada waktu mau tidur tuh hanya nengok ayat itu aja. Tengok lama gitu. Oke, bismillah. Hari ini bismillah ya Allah. Gitu. Tambah lagi ada yang ngasih saya semangat kan. Semangat Ustaz. Oh, tambah semangat lah saya. Nah, udahlah, yang ngasih saya semangat tuh masih hidup sampai sekarang. Maka liyu'min. Udah clear? Pasang foto bunda lah di depan. Bunda samping saya, ngapain pasang fotonya? Tidak perlu ada fotonya, cukup dia di hatiku ya. Ayat berapa ya, Man? Satu lagi, surah 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina. Oh, Ridwan suka ayat ini nih. Begitu ganti ayat, abang, aku ganti ayat bang, kata istri. Lanahdiyannahum subulana. Jadi ketika saya mengkampanyekan Intan surullah yang surukum ini, alhamdulillah kena tawakan orang. Apa? Kau tolonglah diri kau dulu. Kau pikirkan anak kau, baru pikirkan anak yatim. Anak kau yang belum terurus nak pikirkan anak yatim. Mantap. Yes. Go freedom. Apa rasanya? Rasa nak kutinju orang tua. Tapi apalah daya. Belum ada Innova Reborn, belum ada. Nyebut siang datang sore, belum ada. Belum ada apa Fortuner. Oh, belum ada. Foxy warna putih, belum ada. Tanah di Jakarta Selatan, belum ada. Mie Aceh Bang Jali, belum ada. Oh, kok saya sebut sate Manggarai, belum ada. Ya Allah. Apalagi perjalanan jauh sampai sholat ini di kosor tuh belum ada juga. Astagfirullah gitu. Bukan ya Allah kalau itu. Sholat Isya kok di kosor, astagfirullah gitu loh. Sholat Isya di kosor. Oh, belum, enggak tahu ente. Kan ente tahu. Nanti itu udah balik ke Kajarta baru paham nanti. Ah, cepat dulu cari itu. Man. Berani berapa ente? Illa maro. Ini sosmed pun mau nanya, siapa tuh Kiai? Taunya. Tahu aja. Bisa. Di sebelah Tuan Guru UAS juga bahas Al-Ankabut. Kok sama? Kebetulan. Saya kalau di Ustaz, closing statement dong, closing statement. Apa closing statementnya? Kalau ada niat, kalau tak ada niat, iyalah. Apa modal utama antum mau berubah? Apa modal antum pertama untuk dapat pertolongan Allah? Modalnya iman. Ini tempat tak ada orang sholat di sini. Sampai kena bilang, mana ada orang Pontianak, orang Sungai Raya dalam sholat di sini?
Betul, alhamdulillah. Pak Rudi dari mana? Sidoarjo. Tanjung Hulu. Sepakat Ujung. Jeruju. Madura United. Aceh. Padang Tikar. Pati, ya. Supadio, Belanda, belakang landasan. Sungai Jongkat. Sungai Kunyit. Apa? Pakistan. Malang. Serdang, Gang Raya. Seberang sana beda. Malang. Temanggung. Asrama Gatot. Baru sebagian sini nih, belum yang sebelah sana, di atas AC situ tuh. Saya tanya tuh. Belum. Jauh, makanya dikosor kan. Tetap tak nyambung dia. Mana dia paham? Ya Rob. Kalau ikutkan teman-teman semua omongan orang saat itu, baperlah ngurus masjidnya. Tapi Allah bilang tidak begitu. Maka saya bilang sama antum semuanya, modal pertama kita menjalani kebaikan. Maka Allah panggilkan, ya ayyuhalladzina amanu. Amanunya pasti pakai fi'il mudhari. Amanunya pakai fi'il mudhari. Antum lihat, pernah enggak kalimatnya ya ayyuhalladzina yu'minun? Selalu fi'il madhi. Artinya sebelum bisa dapat perintah dan instruksi, dan sebelum antum bisa menjalankan sungguh-sungguh apa yang Allah, dan setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu habis itu pasti ada instruksi, pasti ada perintah, ada sesuatu yang spesifik yang Allah sebutkan. Maka modal pertama pagi hari ini saya mau rekankan sama antum semua, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Bagaimana mengawali perubahan, bagaimana mendatangkan pertolongan Allah, bagaimana mendatangkan rezeki baru, bukan rezeki lain. Kemarin kan Banjar lain, ya kan? Saya bilang saya tidak akan bahas di grup WhatsApp, konten SMK aja saya bilang. Nah, keruk-keruk lah kawan nih, tak berani masuk dia. Ampun Kiai, minta ampun sama Allah saya bilang. Jangan minta ampun Kiai. Always feel madi ayaman. Yes. Selalu feel madi. Makanu liyu'minu. Jadi nyambung dah antum ketika 6:111 Allah firmankan di situ dengan bagaimana Allah mengasih motivasi kepada hamba-hamba yang sedang punya masalah ini. Saya udah diam Kiai. Memang tugas antum diam dan dengarkan gitu. Saya bikin kontennya gitu Pak. Banjar lain. Astagfirullah. Ayo, ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu. Tadi makanu liyu'minu. Makanu liyu'minu. Yu'minu pakai fi'il mudhari. Tapi begitu Allah panggil nida, memanggil, hai orang-orang yang sudah beriman dan sudah punya iman di lubuk hatinya, kau yakin tak aku nolong kau? Yakin tak kau sembuh? Yakin tak kau dibukakan itu rezeki? Yakin tak kau nanti hidupmu jadi lebih baik habis ini? Yakin tak? Kita langsung bilang, yakin ya Allah. Sama kayak saya pernah waktu itu mau terbang dari, kemana kita waktu itu mas? Saya transit kalau tidak salah. Oh, Surabaya. Penerbangan saya lanjut dari Pontianak, Surabaya, Surabaya lanjut ke Makassar waktu itu. Transitlah di Surabaya, lagi makan-makan sama Bang Obi, Mas Nanung, kemudian Mas Iqmal. Ada beberapa kawan-kawan duduk situ nyambut saya, makan kami. Begitu kita duduk, ada panggilan untuk penumpang pesawat A dengan tujuan Pontianak. Begitu dengan Pontianak, telinga saya langsung enggak, saya bilang, bukan aku kan ke Makassar.
Tapi begitu dengan Pontianak, silakan menaiki pesawat. Secara naluri kita yang orang Pontianak akan ngerasa ini kota saya. Ada rasa itu? Pernah? Pernah enggak? Nah, kenapa waktu Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu? Ayo, apa? Kenapa ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, antum kok enggak ngerasa gitu? Loh, aku ini yang dipanggil. Lebih bangga dengan aku orang Pontianak, aku orang Madura, aku orang Surabaya, aku orang Jawa. Kau bangga dengan tribesmu, dengan tribes. Orang Sunda, begitu disebut Sunda langsung orang Sunda terus. Saya bilang, sip, mantap, saya bilang. Tapi iblis tuh dilempar Allah gara-gara ngerasa diri lebih baik, langsung dia begitu. Ada. Saya Bugis, saya Madura, saya Melayu, saya. Allah bilang lewat Rasulnya, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada beda antara Ajami wal Arabi. Yang paling tinggi di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Kulit hitam, kulit putih, suku A, suku B sama. Arab jahiliyah saat itu punya leveling. Kalau sukunya ini pasti lebih baik, sukunya ini hina. Islam datang habis semuanya. Gak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu firman Allah yang menciptakan kita. Maka dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Punya iman bang? Ada iman di hati kita bang? Masih ada kak rasa iman itu di hati kita kak? Insya Allah kalau kakak dan abang masih ada rasa itu, insya Allah abang dan kakak berhak dapat pertolongan Allah. Percaya enggak Allah tolong? Mau beres-beres dulu ya. Oke, siap. Nanti pesawatnya kita bilang tunggu dulu yang terbang. Waktu saya memulai ayat 47 ayat 7 ini, saya masih kayak ini maju mundur lanjut enggak. Karena saat itu belum ada, tadi saya bilang Fortuner belum ada, motor-motor belum ada. Apa nak saya tunjukkan? Masih Astrea Grand, motor wawa warna hitam tuh. Masih Ferrari DX, yang kadang knalpotnya lebih sering bocor, memang bunyi sport tuh. Terus ketika bawa beras tuh tegini mobilnya. Sedan bawa beras, gimana? Auto ceper kan? Jadi anak ceper harus belajar sama sedannya wawa tuh. Nggak perlu modif-modif dia. Motor wawa, mobil wawa tuh lah saya pakai kemana-mana. Saat orang bilang, kau dapat apa? Apalah modal saya untuk ngelawan mereka? Apa modal saya? Iman. Kau boleh caci maki aku, tapi kau tak boleh caci maki Tuhanku. Aku tak minta sama kau. Jadi sampai saya tuh nyimpan tanda kutip rasa sakit yang saya pernah sampaikan di Munzalan Camp itu. Saya bilang, rasa sakit yang saya pelihara apa? Aku tak minta makan dari kau. Aku tidak kemis-kemis, tidak gantungkan hidup sama kau. Aku sedang belajar menggantungkan hidupku sama Allah Rabbul Alamin. Dan itu tidak mudah, itu harus latihan itu. Kita yang muda-muda jangan manja. Latih iman itu, latih iman. Harus ada triggernya, harus ada kalimat-kalimat yang bikin aku itu tumbang. Ada kata-kata orang yang mungkin bikin aku tuh sakit hati. Jangan balas, beda kelas. Apa? Jangan balas, beda kelas. Iyalah. Masa Mercedes-Benz beladen sama Changhong?
Jangan balas. Apa? Beda kelas. Diam. Burung gagak lawan burung elang. Janganlah. Burung pipit. Belum balik ini. Masih terbang nih. Jadi saat antum sedang dijatuhkan, saat antum sedang diremehkan, saat itu kata Pak Yai Syukri, doamu sedang dikabulkan. Angkat tangan lalu bilang, ya Rabb, sakit rasanya hati ini ya Allah, tapi tidak akan kubalas dia ya Rabb. Tunjukkan kemahakuasaanmu, tunjukkan pertolonganmu ya Allah, aku lagi perlu sekarang. Begitu orang beriman tuh. Ya Allah, tidak akan aku posting di sosial media. Masih ingat cerita harimau lawan keledai? Apa kata keledai? The grass is blue. The grass is blue. Kata keledai, rumput itu biru. Rumput itu biru. Kata harimau, enggak, rumput itu hijau. Rumput itu hijau. Kata harimau, rumput itu hijau. Berdebatlah keledai sama keledai apa kedelai? Hah? Manggarai atau Marangi sih? Kedelai atau keledai? Hah? Mirip ya? Iya mirip. Memang keras kepala itu biasanya bertahan lama. Tinggal bilang, sia saya salah. Apa susahnya? Tetap dia bisa. Jangankan kalah, seria tak mau. Tapi bayangkan Allah tuh Maha Rahman Rahim. Keras kepala gitu dikasih hadiah sama Allah masih. Yang baik Allah tuh, nggak salah pilih Tuhan gitu. Tengoklah jamaah nih, polosnya nggak? Keledai Ustaz. Selera jokes ini perlu di-upgrade kayak. Saya nanya, keledai atau kedelai? Ah, ada yang pintar tuh, edamame Ustaz. Nggak paham tuh. Edamame apa? Tak ngerti dia edamame. Kacang bulu. Apa kata kedelai? Salah. Apa kata keledai? The grass is blue. Rumput itu biru. Betekak harimau. Aku tak terima kata harimau. Dari lahir aku nengok rumput warna hijau. Akhirnya perdebatan dua makhluk ini, harimau dan keledai ini, naiklah ke sidang perhewanan, pengadilan hewan, PH. Apa? Pengadilan hewan. Ada apa? Kata singa. Ini tuanku, Your Majesty. Kata si keledai. Ini harimau ini nentang saya. Saya udah bilang berkali-kali, rumput itu biru. Kata harimau, rumput itu hijau. Saya berdebat 1 hari, 2 hari, 3 hari, masih tak percaya. Ya, kata raja, kamu keledai benar, dan saya akan kasih hukuman kepada harimau. Diketuklah palu. Saya kasih hukuman kepada keledai 3 hari 3 malam tak boleh ngomong. Tok, tok, tok. Dah. Yang menang dalam persidangan ini adalah keledai. Kau betul keledai. Dah, kau menang dalam persidangan ini. Yang salah adalah harimau. Maka saya hukum harimau kata 3 hari 3 malam tak boleh ngomong. Tok, tok, tok. Baliklah keledai ini. Aku menang. Aku menang lawan harimau. Apa yang kau menangkan? Kata binatang-binatang lain. Aku bilang rumput itu biru. Dan betul, harimau kena hukum 3 hari tak boleh ngomong. Aku menang. Marahlah harimau. Wahai tuanku, Your Majesty, boleh tak aku protes? Boleh? Udah keluarkan keledai? Udah. Ngapalah kau hukum aku? 3 hari tak boleh ngomong. Kau pun 1. Apa bahasa Pontianaknya?
Apa kata harimau, kata singa? Kau pun satu gak? Udah tahu kan kau rumput tuh hijau? Tahu. Kenapa kau berdebat sama keledai? Kau ini harimau betua. Jadi kalau ada orang bilang sate Manggarai gitu, antum jangan debat. Iya kan? Iya betul antum. Berarti dia mirip. Siapa kan dulu kepalanya? Astagfirullahaladzim. Apa materi hari ini sebenarnya nih? Hah? Apa? Sate yang diingat. La ilaha illallah. Jadi kalau dia tetap berargumentasi, ini mirip bang. Oke. Saya nak itu. Oke. Bang, Kak, caranya begini. 1, 2, 3. Ini ya, saya kasih jalannya ya. Nah, abang pakai nih 47. Nanti Allah tolong abang. Mas, saya pakai cara lain. Nggak, ke tengah malam curhat kawan. Stres Ustaz, pusing Ustaz. Sini pala kau tuh. Sunjamkan pala kawan. Saya nak itu. Apa yang nak itu tuh, Maren? Dah, kesimpulan ada di hati antum semua. Izin guru balik awal lagi. Apa modal utama hari ini? Makan liuk minum. Dah. Gimana jodoh Ustaz? Makan liuk minum. Yakin datang jodoh saya di waktu terbaik. Gitu, ya kan? Jangan balas. Apa? Beda telas. Jangan balas. Beda kelas. Nah, pastikan iman itu masih terjaga di lubuk hati antum yang terdalam. Ya Allah, apapun yang sedang terjadi hari ini, saya amat sangat yakin sekali pertolonganmu pasti datang untuk saya. Dan kalau antum mau jujur, sudah datangkah pertolongan Allah untuk kita? Sudah datang belum? Sudah. Cuma mata kita hari ini tidak nampak, telinga kita tidak dengar, hati kita tak terasa. Kita pikir ada orang yang tak, coba jawab jujur. Misal nih, saya contoh ya. Bukan bermaksud ini. Di antara sekian banyak kontak HP di HP saya nih, ada 1-2 orang yang saya WA, ada 1-2 orang yang banyak orang minta nomor HP saya nih. Ada 1-2 orang yang masih saya balas WA-nya, masih kasih ini. Kalau ikutkan nafsu saya, apa untungnya aku balas WA itu? Kau tak ada transfer ke aku? Kau tak ada kasih waktu untuk aku? Itu pertolongan Allah. Ini orang masih ada kebaikan di dalam hatinya. Ini orang masih ada potensi baik nih. Saya kira orang ini yang nak ditolong, ayo keluar dari sumur. Keluar dari sumur. Apa kata yang dalam sumur? Dah, di sini nyaman gitu. Antu belau. Aku nak ngajak kau keluar, betua. Dulu saya tarik orang, ayo kamu jalan yuk. Sekarang, sorry. Kutunggu resignmu, gitu malah sekarang kan kalimatnya. Apa sekarang? Kutunggu resignmu. Kita nak macam-macam. Kusuruh resign. Cepat resign kita. Nyemak-nyemak kan ya. Dah. Modal nomor 1 adalah iman. Oke? Dikasih duit 5.000. Hah? 5.000 ya? Mana bisa pergi umroh? Tak berangkat juga tuh. Tapi yang bilang, Masya Allah ya man, Insya Allah saya yakin percaya. Berlinang air mata. Apa kakak nangis? Saya yakin saya akan diberangkatkan Allah ke Baitullah. Tak lama berangkat betul-betul. Di fotonya duit 5.000 saya tuh depan Ka'bah. Ayaman, makasih doanya. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai kami ke Baitullah. Duitnya utuh, saya berangkat gratis, tak ada bayar pakai duit 5.000. Ayaman yang ngajarkan sampai jumpa di Baitullah. Bukan 1-2 orang.
tengah-tengah kerumunan ribuan orang di Masjidil Haram tuh yang manggil, "Ayah man." Saya bilang, "Siapa manggil aku di dalam tengah-tengah ramai gini?" "Boleh peluk?" "Boleh." "Dari mana abang?" "Dari kota ini." Ayman sering ngomongkan di SMK sampai jumpa di Baitullah. Ini alhamdulillah kita dipertemukan di Baitullah. Allah, ya saya bilang, jauh ketemu kita. Apa modalnya? Mau hidup lebih baik. Siapa yang mau hidupnya lebih baik? Siapa yang mau keluar dari kubangan masalah hari ini? Apa modal pertama? Punya dah? Jangan jawab pakai biber. Jangan jawab pakai biber. Itu aja dulu. Dah? Oke? Sip? Bismillah? Mulai? Mau? Habis itu? Mana? Ustaz, Anda kenalan orang yang bisa saya pinjam duitnya? Antu. Pakailah cara yang berbeda supaya Allah dapatkan pertolongan. Allah kasih pertolongan yang berbeda. Kalau kau masih melakukan hal yang sama, pertolongannya pasti sama. Begitu loh bos. Oke bos. Tahu bos? Bekas orang salah, bos bersama orang soleh. Saya ini bos bekas orang salah dan sekarang jadi bos lagi. Apa bos lagi itu? Bersama orang soleh. Lagi OTW. Aku belum baik, tapi berusaha untuk jadi orang yang baik. Semoga iman itu ada dalam hati kita. Jangan sampai kita disindir Allah di Al-An'am 111 maka nulium. Udah banyak contoh depan mata, mobil bertaburan, hampir Davidson dah ada. Hampir Davidson kan motor itu. Bertaburan motor di pondok ini, bertaburan mobil. Tidakkah buat antum beriman kata Allah? Kau masih tak percaya pertolongan Allah itu datang? Berangkat budak-budak satu-satu umroh, ada yang umroh, ada yang haji. Mudah benar budak-budak itu berjalan. Tidak bikin kau beriman? Umroh seorang udah, umroh suami istri udah, umroh sama sekeluarga udah, haji suami istri udah, masih gak tak beriman. Memang antum ini antum memang. Gitu lah. Kita halus-halus ya. Soalnya kemarin ada yang bilang, Ustaz tak boleh ngomong kasar-kasar begitu. Ustaz adalah pendakwah. Ustaz, oke, siap. Saya ngomong lembut-lembut ya. Telat, lembut-lembut kan? Masya Allah, antum nanti. Lembut dah. Udah bagus belum? Ya, sip ya. Oke dah. Masya Allah. Aduh ya Allah antum nih. Boleh bisi-bisi tak sih? Gitu. Lembut. Saya ngomong lembut. Masya Allah ya. Kalau kurang lembut nanti saya belikan apa? Tepung atau pernipan atau apa gitu. Kalau udah diajak merampot nih orang di Instagram suka. Nah terus ngasih tahu. Alhamdulillah segala puji milik Allah atas izin Allah ya. Doa dari banyak orang, bantuan dari Bang Dapi, Bang Denny. Itu Instagram yang kemarin kita olok-olok tuh, Lukmanul Hakim Pontianak tuh, katanya ada centang hijaunya sekarang, alhamdulillah. Udah ada centang hijau. Biru Ustaz, oh iya oke. Makanya pakai baju biru hari ini. Ada centang hijau. Ya, jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda doakan kami semua keluarga besar, Wawa, mama saya, Nenek Lampung, doakan kami semuanya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan semoga ya pegang hatinya ya Allah, semoga selalu ada iman di hati hamba. Ya Allah, jangan cabut iman dari hati hamba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tetapkan iman di hati kami. Apa? Tetapkan iman di hati kami. Ya Allah, kami beriman padamu ya Rabb. Kami beriman padamu apa? Kami beriman padamu ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.